Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya Mas Retail Investment. Kesempatan kali ini tanggal 10 Mei 2023, teman-teman. Saya akan membahas saham-saham dengan teknikal yang bagus dan berpotensi untuk naik. Saya akan langsung ke bahasan ya, teman-teman. Untuk kondisi dari IHSG, hari ini resistannya bisa naik ya, teman-teman. Resistannya itu atau closingnya itu bisa lebih tinggi dari kemarin, di mana closingnya tepat di resistan 6810 ya. Setelah sebelumnya kemarin tidak mampu tembus supportnya di 6759 kemarinnya, hari ini melanjutkan kenaikannya sekaligus menaikkan resistan dan juga menaikkan supportnya dia. Supportnya dia saat ini di 6775 support daily candle. Sedangkan support berikutnya ada di 50 retracement di 6758. Nah, karena arah dari IHSG ini adalah naik, teman-teman kita bisa lihat dulu resistan besok yang harus diperhatikan adalah 6810. Nah, karena ini arahnya adalah naik, sementara ini akan saya geser dulu dan saya akan ukur kenaikannya dari IHSG ini. Saya akan ukur kenaikannya dari IHSG ini kira-kira udah sampai di berapa. Jadi resistan IHSG benar sekitar di 6810, 6826 kalau dari Fibonacci yang naik ini. Nah, nanti yang harus diperhatikan di 50 retracement IHSG itu di 6858 ya. IHSG-nya seperti itu. Kemudian kondisi dari pergerakan IHSG hari ini, dominasi movernya atau saham penggerak IHSG banyak yang naik teman-teman ya. Walaupun kenaikannya ini disokong oleh Telkom, TPIA, kemudian GoTo, BRIS, dan Adaro. Jadi kalau Big Four Banking belum banyak berkiprah dalam kenaikan hari ini. BCA 0 saja naik kenaikannya, BRI 0,48, Bank Mandiri 0,49, dan BBNI 0,82 teman-teman ya. Yang memberatkan IHSG hari ini sedikit ada MRT, DCII, MBMA. Kemudian untuk bursa regional kita lihat dulu tanggal 9 kemarin Amerika masih minus. Ini secara umum regional hari ini pada merah ya. Regional secara umum pada merah semuanya, kita lihat dulu untuk kondisi regional. Dow Jones masih belum jelas pergerakannya. Nasdaq-nya juga masih belum jelas, dekat-dekat resistan. S&P 500 juga masih belum jelas, secara umum merah begitu. Kemudian hari ini Hang Seng 2 hari ini melanjutkan penurunannya. Untuk Nasdaq-nya berada di resistan, masih belum jelas juga pergerakannya. Untuk Eropanya juga sama ya, tidak ada perubahan sebenarnya dari kemarin-kemarin. Kemudian kita lihat dulu teman-teman untuk VIX, kecemasan pasarnya juga dalam rentang gerak yang sama. Kemudian kita lihat dulu untuk harga komoditas. Tadi sekilas saya lihat nggak ada yang signifikan bergerak, tetap ya. Crude oil tetap di 73. Kemudian natural gas tetap, coal-nya masih sama di sekitar 170, emas masih di kisaran 2030 per troy ounce, CPO setelah kemarin sentuh resistannya dia di 3789, hari ini meluncur turun ke 3700 ya ringgit. Kemudian untuk tin dan nikel juga masih, untuk tinnya masih tetap harganya, untuk nikel ini turun ya teman-teman. Untuk nikelnya. Baik teman-teman, kita akan masuk ke bahasan saham-saham yang hari ini memiliki pergerakan yang bagus, berpeluang untuk naik ataupun mulai naik teman-teman. Yang pertama adalah Avia. Avia ini mungkin dalam sekitar 5 video terakhir saya bahas ya Avia. Dan di model saya membahas itu adalah saham yang saya bahas ini, kalau dia start bergerak kadang 1-2 hari naik, kemudian konsolidasi ketemu resistannya begitu. Ketika konsolidasi dia kadang akan berhenti sejenak, konsolidasi ketika ketemu resistan dia akan konsolidasi begitu, bisa jadi akan terkoreksi ataupun lanjut naik. Nah, tetapi beberapa saham yang ketika naik dia ternyata ada dorongan volume, biasanya ketika ketemu resistan dia akan
terkonsolidasi dengan volume kecil dan baru kemudian beberapa hari konsolidasi baru ketika breakout lagi ada dorongan volume. Apakah demikian terjadi di sini? Apakah terjadi di saham yang saya bahas ini? Sebentar saya cek dulu teman-teman. Sebentar saya cek dulu. Apakah terjadi di Avia? Volumenya memang cukup besar ya, tapi ya memang hari ini ada kenaikan. Kemarin biasa pada saat kemarin itu naik volumenya cukup tinggi di atas rata-rata. Hari ini volumenya masih cukup tinggi dengan asingnya dominasinya mulai terbaca untuk net buy di Avia teman-teman ya. Avia saat ini resistan berhasil dilalui 665, berikutnya ada resistan. Nah, untuk Avia ini ada resistan di sini ya teman-teman. Ini adalah merupakan resistan candlestick dan dekat dengan di resistan candlestick itu rentangnya di sekitar 680, 685, kemudian di 700-an teman-teman. Di 700-an untuk Avia ini dia ada 50 retracement, ada resistan ya. Kita lihat dalam ini juga rebound dari bawah ya untuk weekly-nya. Kemudian coba kita tengok untuk tren dari Avia bagaimana. Nah, tren Avia terbaca bagus ya teman-teman. Jadi dari ADX, satu tools yang dipakai untuk membaca tren, di sini terbaca plus DI-nya yang biru nongol, yang hijau means DI-nya nongol. Jadi yang biru ini akan nongol ketika plus DI-nya di atas 20 dan ketika means DI-nya di bawah 20 dia akan hijau. Ini indikator bahwa arahnya naik ya. Jadi kalau arahnya naik itu birunya di atas, hijaunya di bawah dan merahnya harus keluar ya. Artinya apa? Merahnya keluar tuh. Artinya volumenya, artinya trennya kuat. Nah, ini teman-teman tools untuk membaca indikator ini saya udah bikin videonya ini adalah ADX, bagaimana cara menginterpretasi tren naik dengan menggunakan ADX. Saya udah bikin videonya, silahkan teman-teman langsung cek di deskripsi ada ya, jelas sekali bisa digunakan untuk membaca kekuatan tren. Walaupun untuk analisa saham saya tidak semuanya saya analisa tren ya. Kadang saja kalau perlu saya analisa, kalau enggak juga tidak perlu ya teman-teman. Nah, kemudian ini juga udah saya bahas sebelumnya, GoTo di sekitar mungkin sekitar 5 video terakhir, bahwa GoTo ini kalau dilihat berita ini adalah kemungkinan naik di MSCI ya teman-teman. MSCI bulan Juni, jadi orang-orang mungkin berspekulasi untuk kalau misalkan dia masuk di indeks MSCI, kemungkinan dia akan naik seperti itu. Nah, GoTo sendiri saat ini kalau kita lihat dari trennya, di sini trennya saya masih menggunakan catatan pergerakan yang sama, yaitu ini ya. Di mana dari swing high dia di sini ya, kemudian sampai swing low dia di sini, ini adalah resistan dari GoTo ya, di sini di 114 ya. Kemudian nanti 38 retracement-nya di 136, kemudian kuncinya 50 retracement-nya di sini ya, di 152. Jadi dulu pernah saya sampaikan kalau teman-teman yang mungkin nyangkut di GoTo kalau mau average down, kalau dia akan naik itu usahain average down-nya di bawah, harganya terbawa di bawah 150. Semakin ke bawah semakin bagus karena bisa keluar dengan profit ya teman-teman. Seperti itu untuk GoTo, rentang area yang saya tarik hanya ini. Bagi teman-teman yang ingin belajar tentang Fibonacci, saya udah banyak sekali bikin video tentang Fibonacci, bagaimana membaca satu saham yang mulai naik dan resistan-resistannya ada di mana. Nah, untuk GoTo kita cek hari ini asingnya besar sekali. Nah, teman-teman bisa catat ya, ini saya catat juga GoTo hari ini asingnya tebel. Silakan dipantau besok pergerakannya dari GoTo ini seperti apa. Coba kita tengok dengan menggunakan ADX ya. ADX kita cek GoTo secara tren udah bener arahnya, tapi memang belum begitu kuat ya, trennya belum begitu kuat. Jadi memang pembacaan tren ini tidak saya baca setiap hari, karena saya kadang cukup hanya menggunakan Fibonacci, support resist dari Fibonacci, itu aja ya dari trennya juga.
Nah, terus kemudian saham ketiga adalah ASA, teman-teman ya. Ini masih lanjutan bahasan saya sebelumnya. ASA, bahwasanya ASA ini simpel aja sih, pelan-pelan naik pelan-pelan ya, begitu. Dan saat ini ASA berhasil testing di MA200 ya. Sekaligus apakah sudah hampir sampai di 38 retracement. Ini memang pelan-pelan. Kita lihat weekly-nya. Weekly-nya sebenarnya sama, ini sempat tinggi, barang ini sempat tinggi di Oktober itu 4.000-an, sekarang di 1.000-an, udah seperempat ya. Jadi wajar kalau memang naiknya jadi cukup berat ya, karena saya rasa mungkin masih banyak yang pegang ini barang. Kita bisa lihat dulu coba di volume ya teman-teman. Kita lihat di volume, ini indikator untuk membaca pemegang saham, pemegang terbanyak nih. Kalau di sini ini BABP ya, salah. Kita mesti cek dulu. Nah, ini adalah kalau dilihat dari sini, ini rentangnya dari Maret dari 22 ya. Jadi ini adalah profil pemegang saham dengan harga yang tertera di histogram. Teman-teman, saya udah bikin videonya. Silahkan teman-teman buka di videonya tentang cara melihat komposisi harga terhadap volume. Namun demikian ini cukup bias ya, ini sekilas aja. Cukup bias kenapa? Karena ketika teman-teman pindah time frame-nya dia akan berubah, begitu. Nah, kalau kita lihat nih dari November 2022 ini ratanya adalah di 800 pemegang terbanyak gitu. Kalau pemegang yang hari ini baru masuk di kisaran 1000-an gitu ya. Coba kita perkecil time frame-nya. Nah, kalau dari Januari, ini pemegang terbanyak masih di sekitar 900-an teman-teman. Jadi kemungkinan ada yang nyangkut dan mereka average down, kira-kira begitu. Ini adalah profil volume. Jadi teman-teman silahkan lihat video penjelasan yang saya bikin, itu karena cukup panjang, jadi mungkin saya nggak bisa jelasin di sini. Jadi teman-teman silahkan langsung aja cek di deskripsi ataupun ketik di playlist saya dengan menulis kata kunci volume gitu. Baik teman-teman, berikutnya adalah saham terkait konsumer. Ada 3 yang saya bahas, mungkin lebih ya. Gudang Garam ini saham terkait rokok ya. Ini naik terus karena laporan keuangannya bagus ya sepertinya ya. Nah, teman-teman, ini saham ternyata masih lanjut naik walaupun kemarin sempat konsolidasi ya. Untuk Gudang Garam, WIM juga sama, konsolidasi bentar lanjut naik ya. Terus kemudian ada Unilever, itu dia testing resistan di 50 retracement teman-teman. Testing resistan 50 retracement. Indofood sendiri juga sepertinya masih bagus pergerakannya, masih ketemu resistan. Oke, kita lihat dulu untuk asingnya sekarang. Gudang Garam asingnya ya mulai masuk. Kemudian Indofood asingnya cukup solid sebenarnya ya. Indofood, Unilever asingnya juga mix ya, campur-campur begitu. WIM asingnya net sell hari ini. Nah, kemudian berikutnya adalah saham yang terkait telekomunikasi, teman-teman ya. Pertama adalah TOWR. TOWR ini adalah rebound dari retracement dia ya. Dia kan sempat naik, terkoreksi. Nah, sekarang ketika dia mulai naik dan terkoreksi kemarin, itu kan dia sempat terus rebound nih. Kita coba geser dulu ini. Kita untuk mengukur ini, yang area ini teman-teman. Area ini kita akan ukur dulu. Yang mana merupakan kenaikan terus retracement atau terkoreksi. Koreksinya dia itu sampai di 50. Jadi pada saat dia naik, teman-teman, terus koreksi turun nih sampai di 50 retracement. Jadi memang koreksinya si tower ini kemarin koreksi wajar sampai 50 retracement. Bagi teman-teman yang sabar menanti suatu saham yang naik kemudian terkoreksi, maka biasanya antrinya memang di 50 retracement. Nah, dari situ mulai tersentuh di situ, memang harga wajarnya orang antri di situ baru kemudian rebound ya. Jadi memang kalau kita ngelihat saham yang lari sebaiknya nggak usah terlalu FOMO kadang, karena saham itu biasanya tetap akan ada retracement. Nah, ketika pullback, ketika retrace, itulah saatnya kita untuk masuk. Ini seperti ini di TOWR ya.
Kemudian kita cek dulu untuk Telkom, teman-teman. Telkom juga rebound dari retracement hari ini. Setelah beberapa hari dia terkoreksi, Telkom hari ini rebound dari retracement setelah beberapa hari ini terkoreksi. Nah, koreksinya dia ini juga sampai di 50 retracement. Nah, ya. Jadi ketika dia break dari 38 retracement ini, memang ada target ke 61, hampir tercapai. Dan ketika dia, nah di sini catatannya adalah ketika dia terkoreksi di bawah 38 retracement, tak kuat, targetnya ke 61. Dan ketika rebound dari 61, targetnya ke 38, kembali lagi di sini. Kalau misal dia nggak kuat, dia tidak kuat di antara 61,38, dia masih akan bermain seperti ini. Simpel aja dalam Fibonacci yang cukup membantu kita ya teman-teman. Kemudian ISAT dan Excel ya. ISAT. Nah untuk ISAT hari ini ngebut lagi, namun demikian balik arah ya. Mungkin orang udah terlalu takut, hari ini asingnya net sell. Setelah beberapa hari solid asingnya net buy. Kemudian lupa saya bahas tadi yang Telkom, asingnya mulai net buy setelah beberapa hari net sell. Telkom turun. Ketika turun asingnya net sell ya, ini ketika mulai rebound asingnya net buy lagi. Kemudian kita lihat dulu Telkom sudah, Indosat sudah tadi, TOWR ya. TOWR asingnya kemarin tebel keluar net sell, hari ini net buy. Kemudian Excel ya teman-teman, Excel udah mulai net buy 2 hari ini. Kemudian Excel sendiri sebenarnya kemarin mulai rebound ya, mulai net sell, net buy kemarin, mulai rebound kemarin, namun sepertinya ketemu resistan, di mana resistan terdekatnya sebenarnya ada di 1980, kemudian target di 2071 teman-teman. 2071 itu adalah merupakan di 38 retracement. Kemudian ada saham yang rebound dari dasar. Teman-teman bisa perhatikan, ini mungkin sifatnya masih sangat-sangat spekulatif, tapi sudah 3 hari ya naiknya, begitu ya. Walaupun dia masih di dasar, tapi ya oke lah, kita analisa dulu. Karena semua saham yang berlari itu juga pasti diawali dari ya suatu pergerakan awal begini. Baik, teman-teman, yang saya analisa adalah dari sini, area kotak ini ya, teman-teman. Ini adalah area yang mana akan saya gunakan untuk analisa pergerakan naik dari si ESA ya. Kita lihat dulu, baru kemudian di sini adalah swing high yang saya gunakan ya. Kemudian nih swing low-nya saya di sini, kemudian saya tarik Fibonacci-nya. Oh, masih terlalu jauh ya, teman-teman, masih terlalu jauh. Ini bisa digunakan tapi terlalu jauh. Jadi sementara ini akan saya hapus ya. Jadi saya gunain trend base Fibo aja dari sini. Oke, ini sudah valid, sudah terjadi penembusan. Jadi kita analisanya dari sini. Oke. Jadi resistannya dari ESA adalah di 671 ya, 671 resistan pertama, baru kemudian di 720 ya, baru kemudian targetnya sementara di 761. Jadi untuk menganalisa satu saham yang naik, mungkin kita tidak perlu terlalu luas analisanya, cukup dari area kotak terkecil saja. Dari sini kita bisa lihat resistan-resistannya, dan ketika satu saham itu resistan demi resistan bisa dilalui, berarti dia ada advance. Resistannya naik ya, higher high, higher low. Jadi itu tanda-tanda satu saham yang akan naik. Kira-kira begitu teman-teman untuk ESA. Kita bisa cek dulu untuk asingnya udah mulai net sell, net buy beberapa hari ini ya. Volumenya masih belum mengangkat teman-teman ya. Nah, kemudian ada lagi MPMX juga. Ini juga rebound dari dasar. MPMX ya. Nah, ini rebound dari dasar tapi udah 2 hari ya teman-teman. Rebound dari dasar 2 hari. Oke, ini sebelumnya juga sering saya analisa ini saham. Oke, kita bisa ukur kenaikan dia. Nah, dia udah sampai di resistan kedua teman-teman. Resistan pertama itu kemarin ya. Hari ini lanjut dari resistan pertama sampai di resistan kedua. Targetnya di 1250 teman-teman. Itu adalah untuk MPMX. Kita tengok volumenya ya luar biasa juga. Lanjut terus. Namun demikian asingnya net sell ya. Oke teman-teman, berikutnya adalah saham batu bara ya.
Adaro hari ini melanjutkan kenaikannya. Koreksinya dia kemarin tuh memang sampai target di 61,8 retracement. Hari ini memang target kenaikan dari 2 hari ini adalah di 2950. Namun belum mampu lewat ya. Kuncinya di 2950. Diperhatikan dulu teman-teman, 2950 ya. Ini adalah 38 retracement untuk Adaro. Kemudian ITMG juga sudah mulai tidak turun lagi teman-teman ya. ITMG sudah mulai tidak turun lagi. Saya lagi nggak pegang barang ya. Kemarin sempat pegang. Ini asingnya mulai net buy sebenarnya. Cuman 2 hari ini justru asingnya net sell ya. Volumenya masih belum keluar ya. Ini yang membuat pergerakan dia masih belum ya. Turun iya. Mulai naik. Maksud saya mulai naik iya, tapi belum ada dorongan volume. Jadi mungkin masih lemah ya. Karena memang pendorong suatu pergerakan itu adalah volume. Kalau volumenya belum ada ya sementara belum. Kemudian ABMM teman-teman. ABMM saya analisa beberapa hari lalu karena memang ini mendekati resistan di 50 retracement. Hari ini tadi saya sempat intip ini barang lari kenceng, namun ternyata closingnya masih belum mampu dan volatilitasnya cukup tinggi karena rentang gerak dia itu tembus support 38 retracement bahkan sampai 338 3340 sampai 3850 teman-teman. Ini rentang geraknya lebar untuk ABMM. Saya suka pergerakan dari ABMM ini. Nah, volumenya cukup besar ya teman-teman. Asingnya juga masih mix ya. Net buy, net sell. Terus teman-teman hari ini saya lihat itu sebenarnya untuk Medco itu hijau ya. Tapi kok pas closing kok ternyata shooting star lagi. Inilah kondisi saham-saham yang sebelumnya pernah tinggi. Jadi mungkin ketika ada kenaikan begitu orang-orang yang masih pegang harga di atas dia akan keluar dulu secara naluri begitu. Kita lihat dalam menitannya. Kita lihat dalam menitan memang benar tadi sempat tinggi untuk Medco. Ini adalah openingnya dari sini ya, kemudian turun begini. Jadi opening di bawah naik tapi turun ya. Untuk Medco, kemudian Elsa bagaimana? Elsa sama juga ya, di bawah naik pagi terus turun. Jadi sepertinya masih belum pede. Secara chart memang sepertinya memang masih banyak resistan untuk dua saham ini. Rasanya padahal untuk asingnya sudah mulai solid net buy-nya. Medco-nya asingnya sebenarnya juga solid, cuman kemarin itu net sell ya. Kemudian updatean saya untuk saham otomotif teman-teman ya. IMAS itu biasanya turun tapi closingnya ditarik. Seperti yang terjadi ini. Ya, biasanya turun tapi closingnya ditarik ya. Kalau teman-teman lihat ini dalam menit ya. Dalam menit open turun ditarik ya. Open turun ditarik. Open turun ditarik. Open turun ditarik. Open turun ditarik. Itu adalah kebiasaan dari IMAS ya. Oke, ini gila naiknya. Terus kemudian asingnya juga masih ya walaupun sudah mulai mix antara net buy net sell. Kemudian setelah IMAS yang biasanya pergerakannya juga mirip adalah IFJS. Dia retracement sudah mulai recover lagi. IMJS-nya volumenya udah mulai kecil kalau IMJS. Kemudian kita cek auto sama DRMA teman-teman ya. Auto kemarin kenceng, hari ini dalam juga koreksinya 100. Auto asingnya net sell. Laba bersih ini April kemarin volumenya sebenarnya cukup tinggi ya. Jadi hati-hati dulu teman-teman, kita tunggu aja di retracement-nya auto ya, karena ini saham kenceng monthly-nya tapi sebelumnya pernah tinggi memang ya. Jadi bukan all time high tapi wajar lah kalau dia akan terkoreksi. Nah, kira-kira koreksinya di mana nih untuk auto? Tinggal kita tarik Fibonacci-nya aja teman-teman dari sini. Supportnya dia ada di 2050, 1960 teman-teman. Kuncinya 1960 ya. Kalau 1967 jebol, targetnya dia ke sini.
Ya, ini sepertinya ada itu di area ini, area yang hijau tebal ini ada support area, ada demand area di situ ya, di kisaran 1800 1860 teman-teman ya untuk auto. Kemudian adalah SMSM. Iya sama juga, ini hari ini ditarik juga sampai 1800-an tapi closingnya turun ya. Oke, kemudian DRMA. Nah, DRMA kemarin saya bahas dia rebound dari 38 retracement. Ternyata hari ini tidak lanjut sehingga teman-teman harus perhatikan supportnya di 1030. Kalau misalkan dia closingnya tidak kuat di 1030, itu peluangnya adalah ke 950 untuk DRMA. Kita cek dulu ketika retracement volumenya kecil ya. Asingnya hari ini net sell kecil. Kemudian duo kertas teman-teman. TKIM ini rebound dari dasar, tapi mesti harus hati-hati. Ini volatilitasnya juga cukup tinggi. Kemarin dulu pernah saya analisa, tapi terus dalam koreksinya. Kayak kita lihat ya. Resistannya masih belum mampu 6000, berikutnya 6160. Nah, untuk INKP sepertinya lebih bagus. Nah, INKP juga secara pergerakan sama, sebenarnya sama, cuman di lebih bagus. Nah, ini hati-hati, masih long down trend, masih banyak resistan. Terdekat di 7670, kemudian 7950, dan ini barang masih banyak resistannya ya teman-teman. Barang-barang yang rebound dari dasar ini adalah kemungkinan ketika naik akan banyak resistan volume ya. Resistan volume itu orang-orang yang nyangkut mungkin akan keluar dulu. Dia menjadi suplai dari barang tersebut. Ketika banyak suplai, sahamnya kemungkinan turun. Oke teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan kali ini ya. Ada sekitar 11 kelompok saham ataupun saham. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya.